Pernahkah kamu merasa sangat lelah dan kehabisan tenaga seharian, padahal secara fisik kamu hanya duduk dan rebahan bersantai? Kamu tidak melakukan pekerjaan fisik yang berat. Kamu tidak mengangkat barang. Kamu juga tidak berlari maraton mengelilingi kota. Namun, saat malam tiba, tubuhmu terasa sangat remuk, matamu berat, dan tulang-tulangmu seakan kehilangan kekuatannya. Fenomena ini sangat umum terjadi di masyarakat modern kita saat ini. Kita sering menyalahkan diri sendiri dan menganggap diri kita pemalas. Padahal, ada penjelasan ilmiah yang sangat logis di balik rasa lelah yang luar biasa ini. Ketika kita mencoba untuk beristirahat, seringkali yang terjadi justru sebaliknya. Tubuh kita diam, tetapi pikiran kita berlari dengan kecepatan ratusan kilometer per jam. Kita merasa bersalah karena merasa tidak produktif, yang pada akhirnya memicu kecemasan baru. Siklus rasa bersalah ini terus berputar tanpa henti, menciptakan sebuah paradoks di mana istirahat fisik tidak menghasilkan pemulihan energi. Mengapa hal ini bisa terjadi? Jawabannya terletak pada bagaimana organ paling kompleks di dalam tubuh kita beroperasi secara diam-diam, namun sangat rakus akan sumber daya. Mari kita lihat ke dalam tengkorak kita. Secara biologis, otak kita adalah organ yang sangat menuntut. Meskipun beratnya hanya sekitar 2% dari total berat badan kita, otak mengonsumsi lebih dari 20% energi yang dihasilkan oleh tubuh kita setiap harinya. Otak tidak pernah benar-benar beristirahat. Ia adalah mesin yang terus menyala, memproses informasi, menjaga detak jantung, dan mengatur pernapasan. Ketika kamu sedang duduk melamun, otakmu tetap membakar glukosa dan oksigen dalam jumlah yang sangat besar. Setiap pikiran yang melintas di kepalamu, setiap kekhawatiran, dan setiap memori yang kamu ingat, semuanya membutuhkan bahan bakar biologis. Para ilmuwan saraf menyebutnya sebagai energi metabolik. Ketika kamu melakukan aktivitas mental yang intens, bahkan jika itu hanya kekhawatiran yang tidak terlihat oleh orang lain, otakmu secara harfiah sedang menyedot kalori dari aliran darahmu. Jadi, secara teknis, kamu sedang melakukan olahraga berat, tetapi sayangnya, seluruh aktivitas tersebut hanya terjadi di dalam batasan tengkorakmu. Bayangkan otakmu sedang berlari maraton sejauh 42 km, sementara tubuh fisikmu hanya duduk manis di atas sofa. Jantungmu mungkin tidak berdegup kencang seperti pelari maraton, tetapi sel-sel sarafmu terus memancarkan sinyal listrik tanpa henti. Pembakaran energi internal yang masif ini menjelaskan mengapa kamu bisa merasa lapar, lelah, dan letih secara fisik, meskipun pelacak langkah di jam tangan pintarmu menunjukkan bahwa kamu nyaris tidak bergerak seharian penuh. Cara paling mudah untuk memahaminya adalah dengan melihat ponsel cerdasmu. Pernahkah baterai ponselmu tiba-tiba habis, padahal kamu tidak sedang menggunakannya secara aktif? Itu terjadi karena banyak aplikasi yang berjalan di latar belakang, mengunduh data, melacak lokasi, dan memproses informasi secara sembunyi-sembunyi. Otak manusia bekerja dengan cara yang sangat mirip. Ketika kamu merasa sedang tidak memikirkan apa-apa, pikiran bawah sadarmu sebenarnya sedang menjalankan puluhan aplikasi mental di latar belakang tanpa kamu sadari. Salah satu aplikasi latar belakang yang paling menguras energi otak adalah fenomena psikologis yang disebut sebagai rumination atau ruminasi. Ruminasi adalah kebiasaan pikiran yang secara terus-menerus memutar ulang kejadian yang sama berulang kali, terutama kejadian yang negatif, menyakitkan, atau memalukan. Ini bukan sekedar mengingat memori biasa, melainkan sebuah proses analisis berlebihan yang tidak menghasilkan jalan keluar atau solusi apapun bagi hidupmu.
Ruminasi membuat kita terjebak dalam mesin waktu mental. Kamu mungkin terus memikirkan percakapan canggung yang terjadi 5 tahun lalu, atau memikirkan kesalahan kecil di tempat kerja yang sebenarnya tidak dipedulikan oleh siapapun. Pikiranmu secara otomatis bertanya, mengapa kamu melakukan hal itu? Apa yang seharusnya kamu katakan? Dan bagaimana pandangan orang lain terhadapmu? Proses membongkar dan merakit kembali kejadian masa lalu ini secara konstan menyedot cadangan energimu tanpa henti. Secara visual, ruminasi mirip dengan seekor hamster yang terus berlari kencang di dalam roda putarnya. Sang hamster mengeluarkan begitu banyak tenaga, bernapas terengah-engah, memeras keringat, tetapi pada akhirnya ia tidak berpindah kemana-mana. Ia tetap berada di dalam kandang yang sama. Begitulah pikiranmu saat sedang mengalami ruminasi. Kamu mengeluarkan energi mental yang luar biasa besar untuk menganalisis masalah. Namun sayangnya, kamu tidak pernah mencapai resolusi atau kedamaian batin. Hal yang paling mengejutkan dari ruminasi adalah bagaimana otak manusia tidak dapat membedakan antara ancaman nyata dan ancaman imajiner. Ketika kamu memutar ulang kejadian traumatis atau memalukan di kepalamu, bagian otak yang bernama amigdala akan merespon seolah-olah kejadian tersebut sedang terjadi saat ini juga. Otakmu membunyikan alarm tanda bahaya dan mengaktifkan respon perlawanan atau pelarian yang memaksa tubuhmu untuk bersiaga penuh. Akibat dari alarm palsu tersebut, tubuhmu dibanjiri oleh hormon stres, terutama kortisol dan adrenalin. Detak jantungmu sedikit meningkat, napasmu menjadi lebih dangkal, dan otot-otot di bahu serta lehermu menegang tanpa kamu sadari. Kamu secara fisik bersiap untuk lari dari harimau atau bertarung melawan musuh. Padahal kenyataannya kamu hanya berbaring di atas kasur dengan piyama. Tegangan otot yang terus-menerus inilah yang membuat tubuh fisikmu terasa sangat kaku dan nyeri. Selain ruminasi, ada pembunuh energi kedua yang disebut sebagai cognitive overload atau kelebihan beban kognitif. Di era modern ini, kita secara konstan dibombardir oleh ribuan informasi setiap harinya. Mulai dari pesan singkat, notifikasi media sosial, berita dunia, masalah pekerjaan, hingga masalah keuangan. Kapasitas memori kerja di otak kita yang berfungsi seperti RAM pada komputer memiliki batasan yang sangat ketat dalam memproses informasi secara bersamaan. Bayangkan otakmu sebagai sebuah browser internet. Saat ini, kamu membuka 50 tab secara bersamaan. Ada tab untuk pekerjaan yang belum selesai, tab untuk memikirkan menu makan malam, tab untuk membalas pesan teman, tab untuk tagihan listrik, dan puluhan tab lainnya. Browsermu mulai melambat, kipas komputermu berputar sangat kencang, dan sistem menjadi tidak responsif. Itulah tepatnya yang dialami otakmu ketika mengalami kelebihan beban kognitif setiap hari. Dalam ilmu psikologi, fenomena ini didukung oleh sebuah teori yang disebut The Zeigarnik Effect. Teori ini menyatakan bahwa otak manusia memiliki kecenderungan bawaan untuk mengingat tugas-tugas yang belum selesai dengan jauh lebih kuat dibandingkan tugas-tugas yang sudah diselesaikan. Otakmu akan terus-menerus mengirimkan sinyal pengingat ke kesadaranmu tentang segala hal yang masih menggantung, menolak untuk memberikanmu kedamaian sampai semuanya beres. Di atas semua itu, kita juga menghadapi kelelahan pengambilan keputusan atau decision fatigue. Mulai dari memutuskan pakaian apa yang akan dipakai, apa yang akan dimakan, hingga merespons masalah pekerjaan. Setiap keputusan kecil yang kamu ambil
mengikis sebagian kecil dari tekad dan energi mentalmu. Menjelang sore hari, tangki energimu telah benar-benar kosong terkuras, membuatmu merasa lumpuh secara mental dan tidak sanggup lagi melakukan tugas yang paling sederhana sekalipun. Kombinasi antara ruminasi memutar kesalahan masa lalu, kelebihan beban kognitif, efek tugas yang belum selesai, dan kelelahan mengambil keputusan menciptakan badai sempurna yang merusak tubuhmu. Ini adalah alasan ilmiah mengapa kamu merasa seperti baru saja dipukuli seharian meskipun kamu hanya berdiam diri di kamar. Pikiranmu secara literal membakar energimu. Jika hal ini dibiarkan terus-menerus, ia akan mengarah pada kelelahan kronis dan penurunan sistem kekebalan tubuh yang serius. Namun, jangan putus asa. Dunia psikologi memiliki sebuah teknik sederhana yang sangat ampuh untuk menghentikan kebocoran energi ini secara instan. Teknik ini dikenal sebagai metode brain dump, atau secara harfiah berarti mengosongkan otak. Konsep dasarnya sangat sederhana, yaitu memindahkan beban pemrosesan informasi dari dalam otakmu ke media penyimpanan eksternal, sehingga membebaskan kapasitas memori kerjamu yang sudah sangat kelebihan beban. Penelitian neuroscience menunjukkan bahwa tindakan menuliskan pikiran ke atas selembar kertas memiliki efek neurologis yang menenangkan. Ketika kamu memvisualisasikan masalahmu secara tertulis, otakmu berhenti melihatnya sebagai ancaman abstrak yang berputar tanpa henti. Tulisan tangan memaksa otak logismu, yaitu korteks prefrontal, untuk mengambil alih kendali dari amigdala yang emosional. Menulis mengubah kabut kecemasan menjadi sekumpulan kalimat konkret yang bisa diatur dan diselesaikan. Kembali ke metafora komputer. Melakukan brain dump sama halnya dengan menekan tombol tutup pada semua tab browser yang terbuka dan membersihkan memori RAM yang penuh sesak. Dengan menuliskan tugas yang belum selesai, kamu memberikan jaminan kepada otakmu bahwa tugas tersebut tidak akan terlupakan. Hal ini secara ajaib mematikan sistem alarm Zeigarnik Effect, menghentikan pikiran yang terus bermunculan, dan mengizinkan otakmu untuk akhirnya menurunkan kewaspadaannya. Lalu, bagaimana cara melakukan brain dump yang benar? Ambil selembar kertas kosong dan sebuah pena. Atur waktu selama 15 menit. Selama waktu itu, tuliskan segala hal yang ada di pikiranmu tanpa melakukan penyaringan apapun. Tuliskan kekhawatiranmu, daftar belanjaan, email yang harus dibalas, kecemasan masa depan, hingga emosi negatifmu. Jangan pedulikan tata bahasa, kerapian tulisan, atau struktur kalimat. Biarkan semuanya tumpah berhamburan ke atas kertas. Setelah waktu habis dan kepalamu terasa kosong, langkah selanjutnya adalah melihat kertas tersebut dengan pandangan yang objektif. Kini, semua monster abstrak di dalam kepalamu hanyalah sekumpulan tinta di atas kertas. Kamu bisa mulai mengelompokkannya. Mana hal yang bisa kamu kerjakan sekarang, mana hal yang bisa dijadwalkan nanti, dan mana kecemasan irasional yang sebenarnya berada di luar kendalimu dan harus kamu lepaskan sepenuhnya. Perasaan lega yang kamu rasakan setelah melakukan teknik ini adalah respons biologis yang nyata. Otakmu berhenti memproduksi hormon kortisol karena ancaman imajinernya telah dipindahkan secara fisik keluar tubuh. Otot-otot leher dan bahumu akan mulai mengendur secara alami. Pernapasanmu akan kembali dalam dan teratur. Kamu akan merasakan sebuah keheningan mental yang luar biasa, dan secara tiba-tiba, energi fisikmu perlahan mulai mengalir kembali memasuki tubuhmu. Merasa lelah, meskipun tidak melakukan aktivitas fisik apapun, bukanlah tanda kemalasan,
Itu adalah sinyal peringatan dari tubuhmu bahwa pikiranmu sedang memikul beban memori dan kecemasan yang melampaui kapasitas sehatnya. Dengan memahami cara kerja otak dan rutin mengosongkan beban pikiran melalui teknik brain dump, kamu mengambil kembali kendali atas energi hidupmu. Mulailah berlatih hari ini. Lepaskan beban masa lalumu dan biarkan tubuh dan pikiranmu akhirnya mendapatkan istirahat yang sesungguhnya.